Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah salat maghrib rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini, insyaallah. Bapak Ibu yang hadir saat ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu mendoakan saudara kita yang mereka sedang terkena musibah yang ada di Sumatera, di Aceh dan di tempat-tempat lainnya. Kita doakan semoga diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ada hikmah di balik musibah tersebut, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan bantuan cepat datang ya. Kalau kita lihat di media sosial, subhanallah, Alfamart, Indomart dijarah itu saking laparnya. Beberapa hari mereka tidak makan ya. Seperti itu, mudah-mudahan pemerintah kita cepat tanggap untuk senantiasa memberikan cepat bantuannya kepada mereka semua, insyaallah. Hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, aman, ya, tidak ada apa-apa. Maka kita senantiasa terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu ya. Dan kita doakan terus saudara kita yang hari ini sedang sakit siapapun, baik di keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita, teman-teman kita, mudah-mudahan mereka yang sedang sakit hari ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pertemuan hari ini kita akan masih membahas tentang mengenai ayat-ayat gharib ya, mengenal tentang ayat-ayat gharib. Pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan dua lafad, yaitu lafad yang pertama tentang lafad ana. Maka setiap lafad ana, naknya dibaca pendek, jika terpaksa waqaf, maka tetap naknya dibaca panjang satu alif. Kemudian ada lafad anaba. Ya. Kemudian sekarang yang ketiga. Apa lafad yang ketiga? Di sini kita membahas lafad apain ya. Nanti ada yang keempat lafad min nabai. Pertama, yang ketiga ini lafad afain. Yang ketiga lafad afain. Lafad afain. Tadi sini lafad afain. Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Jadi yang ketiga ini lafad afain, hati-hati fa-nya dibaca pendek. Di sini ada contoh di surat Ali Imran
ayatnya 144. Lafad afain. Jadi nanti fa di sini jangan dibaca panjang, ya. Afain, hati-hati fa-nya dibaca pendek. Contoh di surat Ali Imran ayat 144. Kalau Bapak pegang Quran silahkan dibuka, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata. Nah, ada contoh. Afa immata. Tahfadz di sini lihat secara tulisan memang ada apa? Ada alif, ya. Sedangkan alif ini kan termasuk apa? Huruf mad gitu ya, huruf mad tabi'i. Maka di sini secara tulisan memang seperti dibaca panjang, afain, apalagi ketika bertemu di depannya dengan apa? Ini huruf apa? Hamzah, gitu kan? Maka ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat itu kan mad apa? Mad wajib muttasil, gitu kan? Jadi ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, satu kalimat, maka disebut mad apa? Mad wajib muttasil. Tapi di sini fa-nya jangan dibaca panjang, ya, jangan afa immata, tapi fa-nya pendek. Nah, dibacanya seperti ini. Afa immata. Nah, karena di sini nun bertemu dengan huruf apa? Mim, maka di sini ada hukum apa? Ketika nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka ada hukum apa? Idghamnya idgham bigunnah. Kalau idgham mimi ketika mim sukun bertemu mim. Tah, di sini nun sukun bertemu dengan huruf mim, berarti ada hukum idgham bigunnah, ya. Nah, tapi yang menjadi pembahasan sekarang di sini lafadz fa-nya, huruf fa-nya. Jadi fa-nya di sini dibaca pendek. Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Lafadz afain. Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Contoh di surat Ali Imran ayat 144. Nah ini. Jadi awal lafad ayatnya wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihir rusul apa immata. Nah ini yang menjadi contohnya ini. Jadi sekali lagi lafad afain, hati-hati fa-nya dibaca pendek. Berarti fa di sini jangan dipanjangkan, tapi dibaca pendek. Terus yang keempat. Yang keempat ada lafadz min nabai.
Nah, yang keempat ada lafadz min nabai. Di sini hati-hati ba-nya dibaca pendek. Contoh di surat Al-An'am ayat 34. Lafadz min nabai. Di surat Al-An'am ayat 34. Ayatnya panjang, mulai dari walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Walaqad jaa'a min naba'il mursalin. Min naba'il mursalin. Walaqad jaa'a min naba'il mursalin. Tuh, ini yang menjadi pokok pembahasannya ini. Lafadz min naba'inya. Jadi ba di sini jangan dibaca panjang, tapi pendek, ya dipendekkan. Nah, secara lafadznya memang terlihat ada apa? Ada alif, itu ya. Ada alif ke atas nih. Kemudian bertemu dengan hamzah. Maka tadi sama seperti afain. Secara tulisan ini kayak seperti mad apa? Kayak seperti mad wajib muttasil. Itu. Karena bertemunya antara huruf mad dengan hamzah dalam satu kata, satu kalimat nabai. Tapi membacanya di sini ba-nya itu harus dibaca pendek. Hati-hati ba-nya dibaca pendek. Lafadz min nabai, hati-hati ba-nya dibaca pendek, ya. Hati-hati ba-nya dibaca pendek. Contoh di surat Al-An'am ayat 34. Walaqad jaa'a min naba'il mursalin. Jadi bacanya min naba'il mursalin. Gitu ya. Jadi ba di sini berarti dibaca pendek gitu ya. Bisa dimengerti ya? Baik. Kita akan baca dulu dari lafadz ini. Lafadz afain, silahkan. Bareng-bareng. Lafadz afain. Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Sekali lagi. Lafadz afain. Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Contoh di surat Ali Imran ayat 144. Nah, ini contohnya ini ya. Kemudian yang keempat, lafadz min nabai. Sekali lagi, lafadz min nabai. Hati-hati ba-nya dibaca pendek. Sekali lagi, lafadz min nabai. Hati-hati ba-nya dibaca pendek. Contoh di surat Al-An'am ayat 34.
Ini contohnya walaqad jaa'a min naba'il mursalin. Ya. Baik, tambah kita nomor kelima. Lafad mala ihim. Lafad mala ihim. Hati-hati, hati-hati la-nya dibaca pendek. Lafad malaihim, hati-hati la-nya dibaca pendek. Contoh ada di surat Yunus ayat 83. Contoh surat Yunus ayat 83. Nah. Lafad malaihim, hati-hati la-nya dibaca pendek. Contoh di surat Yunus ayat 83. Mana ayatnya? Ida fir'auna wa ma bukan. Ala khawfim min fir'auna wa malaihim. Jadi awal ayatnya dari fama amana li Musa. Kita ambil potongan ayatnya aja. Min fir'auna wa malaihim. Jadi ala takhawufin min fir'auna wa malaihim. Oh, udah habis nih kayaknya. Udah kering. Wa malaihim. Makasih. Nah, ini yang kelima, lafad malaihim. Tadi sini hati-hati la-nya dibaca pendek. Nah, kita lihat tulisannya. Nah, di sini memang lafadnya kayak seperti apa? Kayak seperti panjang. Karena ada apa? Ada alif yang merupakan huruf mad, kemudian bertemu dengan hamzah ini nih. Maka tadi mad apa? Mad wajib mutasil kan? Jadi di mana ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, satu kalimat, maka disebut mad wajib mutasil. Nah, tapi di sini dikecualikan lafad malaihim, la-nya hati-hati la-nya dibaca pendek. Jadi jangan dibaca panjang. Ini contoh di surat Yunus ayat 83. Ala takhawufim min fir'auna wa malaihim gitu ya. Jadi jangan wa malaihim, jangan dipanjangin. Tapi dipendek. La-nya pendek ya. Wa malaihim gitu ya. Nah, ini. Yuk kita baca. Lafad malaihim, silakan. Hati-hati la-nya dibaca pendek. Sekali lagi, lafad malaihim. Hati-hati la-nya dibaca pendek. Contoh di surat Yunus ayat 83. Kita baca dari sini supaya hafal. Lafad afain.
Hati-hati fa-nya dibaca pendek. Contoh di surat Ali Imran ayat 144. Terus lafad min nabai. Hati-hati ba-nya dibaca pendek. Lafad min nabai. Hati-hati ba-nya dibaca pendek. Contoh di surat Al-An'am ayat 34. Terus lafad malaihim. Hati-hati la-nya dibaca pendek. Contoh di surat Yunus ayat 83. Ini enggak ada taknya ya. Ala khaufim. Bukan ala takhawfin. Ala khaufim. Ala khaufim min Fir'aun. Ala khaufim, berarti fim di sini hukum apa ini? Ada hukum apa? Ala khaufim. Tanwin bertemu dengan huruf mim itu apa? Idgham. Idgham apa? Idgham bigun. Nah, idgham mimi itu masuknya ke hukum mim sukun. Ya. Jadi kalau tanwin bertemu huruf mim disebutnya idgham. Idghamnya berarti idgham bigunnah. Ala khaufim ming nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa? Ikhfa abad, akrob atau ausat? Ikhfa'nya itu ikhfa abad, akrob atau ausat? Ausat. Karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ya, huruf ikhfa ausat ada 10. Min fir'auna. Auna itu apa? Auna. Bacaan lin. Jadi bukan madlin ya, tapi bacaan lin. Kenapa di bacaan lin? Karena bacaannya di wasal. Berbeda ketika di wakaf di sini. Min fir'aun. Hukum apa? Min fir'aun. Hukum apa? Betul mad adid sukun? Jadi kalau bacaan di sini wakaf, ini mad lin. Tapi kalau bacaannya di wasal, dilanjut min fir'auna wa malaihim. Berarti auna di sini bacaan lin saja. Tapi ketika di wakaf min fir'aun. Hukum madlin. Kenapa disebut madlin? Tengok, ada wawu sukun yang diawali dengan harkat fathah. Ada wawu sukun diawali dengan harkat fathah. Huruf madlin ada 2, wawu sukun dan ya sukun. Yang diawali dua-duanya dengan harkat fathah. Jadi madlin itu ketika ada wawu sukun atau iya sukun yang diawali dengan harkat fathah, maka itu disebut madlin. Berapa panjangnya? Berapa harkat? 6 harokat. Terus min fir'auna wa malaihim. Nah, berarti la di sini hanya dibaca qasar. Qasar itu pendek. Berarti hanya satu apa? Satu harkat, ya. Hanya satu harkat. Pendek. Wa malaihim.
Nah, ini yang menjadi pokok bahasanya di sini. Lafad malaihim, hati-hati la-nya dibaca pendek. Nah, yang ada di surah Yunus ayat 83 ini. Cuma papan tulisnya udah gak cukup. Mau ditambah lagi. Baik, 3 aja dulu. Berarti 3 waktu kemarin pertemuan yang lalu 2. Berarti sudah 5. Tah lapan-lapan seperti ini Bapak Ibu jarang kita temuin di dalam Al-Quran, maka disebutnya masuk kepada ayat gharib. Jadi ayat gharib di sini ayat yang memang jarang kita temuin dan perlu ada penjelasan mengenai tentang membacanya itu. Ya, seperti kemarin lafaz ana, maka nanti di dalam Al-Quran itu banyak lafaz ana. Tah, nak di sana jangan dibaca panjang. Tapi naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, maka tetap dibaca panjang 1 alif. 1 alif. Ya, 1 alif. Berarti 1 alif itu berapa harkat? 2 harkat. Jadi kalau memang nanti lafaz ana di Al-Quran Bapak temuin, misalkan terpaksa wakaf karena napas udah gak kuat, tiba-tiba wakaf berhentinya itu di lafaz anaknya, maka anak di sana naknya itu dibaca panjang, tetap dibaca panjang 2 harkat. Kalau terpaksa wakaf. Berarti sudah ada 5 ya. Baik, kita akan ulang dari ayat pertama ya, dari lafaz pertama ya. Lafaz anak, silakan. Hati-hati naknya dibaca pendek. Bukan hati-hati ya. Apa sih? Semua tulisan anak. Jadi ke sini kan. Kita ulang. Lafaz anak. Semua tulisan anak. Naknya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf, tetap dibaca panjang 1 alif. Nah, kemarin contohnya di surat An-Nahl ayat 2. Terus lafaz anaba. Lafaz anaba. Semua tulisan anak naknya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Tah lapan seperti barusan anaba, anabu, anasiya, al-anamila ini dikecualikan. Berarti lapan tadi yang kita sebutkan naknya tetap dibaca panjang. Jadi semua tulisan anak naknya dibaca pendek kecuali anaba. Nah, nanti ketika Bapak menemukan di surat atau di Al-Quran lafaz anaba berarti naknya tetap dibaca panjang 2 harkat. Kemudian anabu, anasiya, al-anamila. Jadi 4 lafaz ini naknya tetap dibaca panjang. Itu yang kemarin. Kemudian yang ketiga, lafaz afain. Ya, ini kembali ke sini. Lafaz afain, silakan. Hati-hati paknya dibaca pendek. Contoh di surat Ali Imran ayat 144. Terus lafaz min nabai. Hati-hati baknya dibaca pendek. Contoh di surat Al-An'am ayat 34. Kemudian lafaz malaihim. Sekali lagi, lafaz malaihim. Hati-hati laknya dibaca pendek. Jadi nanti semua tulisan malaihim, jadi laknya itu dibaca
Nanti ketika Bapak menemukan lafadz malaihim, ada malaihi nanti lafadznya itu. Ada malaihim, ada malaihi. Tetap nanti la di sananya itu dibaca pendek. Jadi semua tulisan malaihim, semua tulisan malaihi, la-nya dibaca pendek. Ini ada di surat Yunus ayat 83. Nanti masih banyak ayat-ayat gharib yang akan kita sampaikan, kita jelaskan. Nah, sini yang baru 3, ya, ditambah kemarin 2 berarti sudah 5. Ya. Dan nanti silahkan di rumah dipelajari, dihafal, dibaca, diingat kembali, atau yang ditulis silahkan dihafal di rumah, diingat-ingat kembali, ya, untuk tetap kita kalau hafal nanti ketika nanti di saat membaca Quran menemukan lafaz-lafaz tersebut, kita sudah tidak asing lagi nantinya. Oh ini nih yang pernah kita pelajari, berarti cara membacanya seperti ini. Seperti itu ya. Baik, ada yang mau tanyakan dulu, silahkan Bapak Ibu. Berkenaan dengan ayat gharib ini. Nanti masih banyak ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Saya. Ya biasanya kan ketika alif, huruf mad alif bertemu hamzah kan hukum apa? Hukum mad wajib mutasi kan? Tapi di sini lafaz-lafaz yang tadi kita sampaikan, baik itu afain, min nabai, malaihim. Jadi bacaan-bacaan fa-nya harus pendek, bacaan ba-nya harus pendek, dan bacaan la-nya harus pendek, tidak panjang. Ya. Memang biasanya kan mad ketika ada alif atau huruf mad alif bertemu hamzah disebutnya mad wajib mutasil ketika dalam satu kalimat. Ya, tapi ketika dalam 2 kalimat berarti itu mad jaiz munfasil. Nah, lafaz-lafaz yang tadi kita sampaikan, fa-nya harus pendek, ba-nya harus pendek, dan lam-nya harus dibaca pendek, tidak panjang. Jadi kalau pendek di sini hanya cukup 1 harokat, ya pendeknya 1 harokat. Silakan. Ada lagi silakan yang bertanyakan. Ya. Ini hanya pengaturan bacaan saja. Karena kita membahas tentang ayat gharibnya itu. Jadi termasuk kepada ayat yang memang dikatakan ayat-ayat yang jarang kita temuin dan cara membacanya saja. Ya. Ya. Pendek, ya. Surat Ali Imran tadi, ya, terus di surat Al-An'am. Ya. Ya. Ya, perubahan makna sih enggak, cuman di sini hanya pengaturan bacaannya saja. Ya, yang kita tunjukkan tadi di surat ini, tadi bisa jadi nanti ada di surat lain.
Yang penting nanti ketika Bapak Ibu menemukan lafadz afainnya, ingetin aja lafadz afain. Berarti fa di sana harus dibaca pen. Terus lafadz min nabai. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada di surat lain ada lafadz min nabai, berarti bacanya jangan dipanjang tapi dipendek. Kemudian malaihim. Tadi kita sebutkan hanya di surat Yunus ayat 83. Tak bisa jadi nanti ada di surat lain ketika Bapak Ibu menemukan lafadz malaihim atau malaihi, la-nya dibaca pendek. Jadi ini hanya pengaturan dalam bacaannya saja. Insya Allah tidak sampai merubah makna. Karena kita sedang membahas tentang ayat goribnya itu. Ya, karena kita sedang membahas ayat-ayat goribnya aja, ya untuk pengenalan. Ya, gorib, ya ayat gorib, ayat-ayat gorib. Ya. Jadi kita untuk pengenalan ayat-ayat goribnya. Nanti banyak lagi nanti, ya bukan 5 ini tapi nanti ada 20 berapa 27 yang akan kita bahas nanti, kita sampaikan insya Allah. Ya, pokoknya setiap kita menemukan ayat malaihim, lafad malaihim, la-nya harus dibaca pen. Begitupun ketika mendapatkan lafad afain, maka fa-nya dibaca pendek. Atau ketika kita mendapatkan lafadz min nabai, maka ba-nya dibaca pendek. Begitupun nanti lafadz ana atau lafadz anaba. Nah, kalau lafadz anaba itu nanti kan dikecualikan. Ada 4 lafadz, anaba, anabu, anasiya, al-ana, mila. Maka 4 lafadz ini tetap na-nya dibaca panjang. Kemarin di surat-suratnya kita sudah sampaikan di ayat-ayatnya. Tinggal nanti silakan ketika membaca Quran, ketika menemukan ayat-ayat seperti tadi, lafad-lafadnya, oh berarti anaba na-nya tetap panjang, anabu na-nya tetap panjang, anasiya na-nya tetap panjang, al-ana mila na-nya di sini berarti tetap dibaca panjang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk malam hari ini. Ini baru ke-5 dan nanti yang ke-6-nya kita akan sampaikan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah terus memberikan pemahaman agama kepada kita semua. Setiap bacaan Quran, setiap harinya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah semangatnya kita dalam belajar, insya Allah dengan semangatnya hadirnya kita di majelis ilmu, terutama dalam kajian tahsin Quran ini akan membawa kemudahan bagi kita sehingga bacaan Quran kita setiap harinya insya Allah diperbaiki oleh Allah SWT. Dan silahkan perbanyak membaca. Karena untuk melancarkan bacaan Quran itu seringnya kita mengucapkan. Kalau tidak sering mengucapkan, lidah kita akan kaku walaupun kita sudah bisa. Tapi kalau jarang membaca, maka lidah kita akan menjadi kaku seperti itu. Maka perbanyak membaca Al-Quran untuk melancarkannya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.